Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Termasuk di antara sebab dikarangnya kitab ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani sendiri dalam kitab ini, adalah ketika itu beliau mengajarkan kitab hadis yang namanya At-Targhibu wat-Tarhib. Dan beliau di kitab itu menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan salat. Ketika beliau mengajarkan kitab tersebut, beliau melihat, ya, salat ini keutamaannya sangat tinggi. Akhirnya beliau tertarik untuk menulis kitab yang menjelaskan khusus masalah salat. Tapi ketika beliau melihat kitab-kitab yang lain, ya, beliau mendapati kitab-kitab tersebut kebanyakan berkaitan dengan mazhab tertentu. Kitab-kitab tersebut tidak mengambil kebaikan dari mazhab-mazhab yang lainnya. Dan di dalam kitab-kitab tersebut banyak hadis-hadis yang lemah. Akhirnya beliau menyusun kitab ini. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mewajibkan kepada dirinya untuk menyebutkan hadis-hadis yang sahih saja atau yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Dan beliau bertujuan Bertujuan mengumpulkan, ya, kebaikan dari seluruh mazhab. Seluruh mazhab yang ada ini kebaikan-kebaikannya dikumpulkan beliau dalam kitab ini. Makanya beliau dalam muqaddimahnya, ya, mengkritisi mazhab-mazhab tersebut. Mengapa tidak mengambil kebaikan dari mazhab-mazhab yang lainnya? Kenapa harus mengkhususkan pada mazhab-mazhab tertentu saja? Kenapa tidak mengambil mazhab yang lain? Seakan-akan mazhab yang lain itu adalah syariat lain. Sehingga ketika kita memilih, harus memilih. Kalau misalnya memilih mazhab Syafi'i, berarti seakan-akan memilih syariat Imam Syafi'i dari awal sampai akhir. Begitu pula ketika memilih mazhab Maliki, harus dari awal sampai akhir. Seakan-akan itu syariat yang berbeda-beda. Ini dikritisi oleh beliau dalam muqaddimahnya. Kemudian beliau menyebutkan, ya, perkataan-perkataan para imam mazhab yang mereka melarang untuk bertaklid kepada mazhab-mazhab para imam tersebut, ya. Perkataan-perkataan para imam mazhab agar mengikuti as-sunnah dan tidak mengikuti perkataan-perkataan pendapat-pendapat mereka yang menyelisihinya. Ini perkataannya sangat banyak, ya. Beliau sebutkan perkataan Imam Abu Hanifah, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Apabila sebuah hadis terbukti sahih, maka itu adalah mazhabku, pendapatku. Perkataannya yang lain, "La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna." Tidak halal bagi seseorang mengambil pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya, dari mana sumbernya, mana dalilnya. Kalau tidak tahu, maka tidak boleh mengambil perkataan Imam Abu Hanifah. Begitu pula perkataannya yang lain, ya, "Haramun 'ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami." Haram bagi seorang yang tidak mengetahui dalil yang aku jadikan dasar untuk berfatwa dengan perkataanku. Kalau tidak ada dalilnya, tidak tahu dalil perkataan Imam Abu Hanifah, maka tidak boleh berfatwa dengan perkataan Imam Abu Hanifah. Fa innana bashar naqulul qaul al-yawm wa narji'u anhu ghadan. Karena kami adalah manusia, hari ini berpendapat dengan satu pendapat, besoknya bisa berpendapat lain. Intinya banyak perkataan Imam Abu Hanifah yang melarang para pengikutnya untuk mengikuti mazhabnya dengan buta, bertaklid buta. Harus tahu dalilnya. Imam Malik juga demikian, ya, disebutkan perkataan-perkataan Imam Malik oleh Syekh Albani rahimahullah dalam muqaddimahnya, "Innama ana bashar ukhti wa usib."
Sungguhnya aku adalah manusia biasa yang bisa salah, bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, maka lihatlah ya dalam pendapatku. Kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhuh. Setiap pendapatku yang sesuai dengan kitab dan sunnah maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Dan setiap pendapatku yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah maka tinggalkanlah. Imam Malik juga mengatakan laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi alaihi salatu wasallam. Setelah Nabi tidak seorang pun kecuali dapat diambil pendapatnya dan dapat pula ditinggalkan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau berpendapat, kita boleh mengikuti pendapatnya. Kita juga boleh menyelisih pendapatnya. Tergantung apakah pendapat tersebut sesuai dengan dalil ataukah tidak sesuai. Kalau sesuai dengan dalil kita mengikutinya. Pada hakikatnya kita mengikuti dalilnya. Kalau tidak sesuai dengan dalil, kita tetap harus mengikuti dalilnya, tidak mengikuti orang tersebut. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.